Jadi Gibran adalah sebuah faktor yang sejak lama saya ingatkan atau saya yakini sebagai orang yang pantas sekali kita perhatikan sebagai bahkan sosok pemimpin di masa depan. Ya. Dan saya lihat kemudian Gibran itu memang disiapkan seperti yang tadi saya sebut ya. Orang kan ada nih sekarang isu-isu yang menyebar tentang sebetulnya nantinya Pak Prabowo itu hanya akan berkuasa selama 3 tahun atau 2 tahun ya. Ya meme-meme semacam itulah ya. Nanti hati-hati loh. Dia akan naik nih si Gibran ini 3 tahun setelah 2024 ya 2027 lah ya. Dan seterusnya Gibran akan menjadi presiden Indonesia. Pertama tentu saja kita nggak perlu percaya dengan meme-meme semacam itu ya. Itu gimmick-gimmick yang nggak penting sebetulnya kan. Tapi itu kan menjadi sesuatu yang lazim sekali terjadi di Indonesia untuk mendelegitimasi keduanya, Prabowo dan Gibran. Tapi menurut saya itu bodoh, ya. Kenapa? Karena Gibran tuh di-expect untuk sesuatu yang lebih jauh, bukan sekedar 3 tahun, bukan sekedar menggantikan Prabowo yang berkuasa 3 tahun. Dalam pandangan saya, Prabowo itu memang disiapkan untuk setidaknya 1 periode atau 2 periode. Dan dalam kedua-dua periode ini, Gibran akan terus bersama dia. Ya. Jadi kalau kita membayangkan Indonesia yang artinya 2024 sampai 2034 kan, kita membayangkan Indonesia yang akan lebih, ya dengan Pak Jokowi kita sudah mencapai kemajuan yang luar biasa ya. Tapi barangkali ini perlu dilanjutkan terus, sehingga tingkat kemajuannya perlu terus dikembangkan. Dan kita saya membayangkan, duet Prabowo dan Gibran itu menjadi pasangan yang sangat determine, sangat menentukan apa akan jadinya Indonesia dalam 10 tahun ke depan. Karena maksud saya adalah, saya bahkan membayangkan bahwa kedua orang ini sudah berpikir atau berada dalam skema memimpin Indonesia untuk seterusnya nih. Ya. Nah, sebentar, saya mau mengatakan bahwa Gibran ya, disiapkan dan mereka sudah sadar bahwa memang begitu kerasnya serangan terhadap Gibran. Salah satu kasus yang diciptakan adalah Fufu Papa, ya. Dan itu sampai terakhir di acaranya 411. Ingat kan kemarin itu yang kelompoknya 212 FPI itu kan pernyataannya jelas, adili Jokowi dan tangkap pemilik akun Fufu Papa. Yang mereka maksud pasti adalah Gibran. Tapi jangan salah, yang menariknya adalah Gibran sendiri disiapkan untuk melawan ini semua. Segera setelah dia terpilih menjadi cawapres menang, kita tidak melihat Gibran di mana-mana. Kenapa? Karena dia sedang menempuh pendidikan. Dia disosialisasikan jadi saya lupa persisnya di daerah mana, apakah di tempat Hambalang atau di mana gitu ya. Tapi di pusat kekuasaannya Prabowo, dia itu menjalani semacam penggemblengan khusus ya? Buat dia. Iya. Itu yang Bang Ade maksudkan tadi, disiapkan tuh itu. Dia itu nggak cuma sesudah menang jalan-jalan atau apa, enggak. Dia kan nggak muncul. Memang selama beberapa minggu ini dia itu mengalami penggemblengan khusus. Dia belajar tentang politik, dia belajar tentang ekonomi, dan dia bukan seseorang yang mahasiswa yang bodoh ya. He is a bright student ya. Lihat aja rekam jejaknya selama ini. Jadi dia disiapkan untuk lo harus tampil lebih daripada sekedar seorang wakil presiden yang tidak punya fungsi apa-apa. Kamu itu memang disiapkan menjadi orang yang kasarnya sewaktu-waktu kalau misalnya Pak Prabowo sampai tanda petik misalnya sakit misalnya atau berhalangan tetap, Anda harus muncul di situ sebagai seorang presiden. Dan ini adalah pengetahuan yang harus Anda kuasai. Itu pertama. Kedua adalah saya yakin dalam pemerintahan yang sekarang ini akan ada pembagian kerja. Ada hal-hal yang ditangani oleh Gibran, oleh presiden, dan ada hal-hal yang ditangani oleh Gibran. Yang mananya saya nggak tahu ya. Apakah ini berkaitan lebih ke arah berusaha bicara dengan Gen Z dan milenial gitu ya,
untuk hal-hal besar, ya, bukan sekedar cuma pemanis, tapi betul-betul menjadi tokoh yang terlibat di dalam penyiapan kebijakan, dalam perumusan, dalam bahkan dalam hal presentasinya kepada publik. Jadi kalau sekarang dia tiba-tiba muncul, paling tidak Anda menyebut tadi 3 hal kan ya. Pertama, sorry kalau saya lupa tadi 3 itu adalah satu. Pertama tentang mengaktifkan lembaga Wapres. Ya, itu ya. Serap kan gitu loh. Betul ya. Ini bukan cuma sekedar pelengkap. Ini betul-betul sebuah lembaga Wapres yang harusnya punya bukan hanya kontribusi tapi tanggung jawab yang besar di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Kedua adalah ketika dia muncul dengan gagasan apa tadi ya? Yang memang harus menyesuaikan diri adalah kecepatan dan speed. Oke. Baik dalam berpikir, mungkin juga dalam berjalan. Itu kan juga kelihatan Bang soalnya, ya kan? Nah, kan pertanyaannya begini. Iya betul, itu adalah sesuatu yang dari dulu terlihat dari Gibran. Tapi tidakkah dalam masa penggemblegan ini, masa pelonconya Pak Mas Gibran ini, itu juga diatur? Anda harus tampil dengan cara seperti apa? Seberapa cepat jalan Anda? Bang Ade ini ingin mengatakan bahwa sebenarnya pasca Pilpres, maksudnya setelah 14 Februari itu, Mas Gibran ini sudah dipersiapkan. Betul. Kalau saya ya, saya orang komunikasi. Saya percaya tidak ada dalam politik kita kali ini sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau inisiatif-inisiatif yang spontan, ya. Atau sesuatu yang tidak menjadi bagian dari langkah bersamanya Pak Prabowo. Saya percaya mungkin nggak 100%, tapi saya percaya bahwa sebagian besar dari apa yang kita lihat dari Mas Gibran sekarang, itu adalah sesuatu yang by design dilakukan demi kebaikan kita bersama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa mempersiapkan Mas Gibran ini untuk sebuah kepemimpinan masa depan? Nggak hanya untuk 2024-2029 barangkali Bang Ali, tapi untuk 2034 sampai kemudian ke 2045 barangkali. Nah pertanyaannya, Bang Ali tahu siapa yang mempersiapkan Gibran? Ini pertanyaan yang tidak mungkin saya jawab. Karena saya tidak tahu persis apa yang terjadi di belakang sana. Saya hanya melihat fenomenanya, ya. Dan ini adalah fenomena yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ya. Ini adalah fenomena yang pasti dirancang. Tapi sekarang kita coba lihat. Sebetulnya kan kehadiran Pak Prabowo pada tahun 2024 ini adalah sesuatu yang juga jangan Anda nisbatkan kepada, wah Pak Prabowo ini sekarang udah berubah ya gayanya gitu ya. Pertanyaan saya adalah satu, apakah itu karena spontanitasnya Pak Prabowo? Sesuatu yang datang begitu saja dari dalam dirinya, hati nuraninya, atau sesuatu yang dirancang bersama? Saya lebih percaya pada jawaban yang kedua, dirancang bersama. Tidak ada kebetulan berarti ya? Tidak ada yang kebetulan. Apakah itu berarti ini sesuatu yang tanda petik negatif, menipu mata masyarakat? Tidak begitu. Tapi ini adalah sesuatu yang dirancang bersama. Makanya gagasan-gagasan yang muncul kan selalu adalah, berulang kali dia bilang, ini kita harus bersama-sama nih bangun Indonesia. Semangat sebetulnya tentang apa presiden klub itu, walaupun yang mengutarakan memang Jeffrey Giovanni kan. Tapi ini adalah sesuatu yang saya rasa itu diamini, disetujui, didukung oleh orang seperti Pak Prabowo. Dan jangan lupa, di samping Pak Prabowo sekarang ada yang namanya Pak Jokowi. Ya. Dan bahkan juga didukung oleh Pak SBY. Pak SBY. Cuma satu presiden yang belum setuju untuk ikut pembentukan berdirinya Presidential Club itu ya kan? Yaitu? Ya Ibu Mega. Ibu Mega memang kita harapkan pelan-pelan berubah lah ya. Ini saya agak belok ya. Itu saya baru aja baca tadi ada tweetnya dari Denny Siregar. Denny Siregar bilang apa dia Bang? Dia bilang dia minta agar Pak Prabowo bergandeng tangan lah dengan Megawati ya untuk kepentingan kita bersama. Jadi bayangkan itu datang dari Denny Siregar yang sangat anti Jokowi, yang kritis lah terhadap Prabowo. Semangatnya kan adalah bukain jalan lo gitu ya. Yang sebetulnya kemarin itu ketika pemilihan di masa-masa pembentukan kabinet, ingat nggak Anda mungkin ya soal sebetulnya Prabowo udah kasih, kita dapat clue bahwa Prabowo itu kasih tempat buat PDIP, bolehlah, bahkan waktu itu disebut ada 3 kursi segala macam. Tapi kan akhirnya nggak jadi karena Bu Meganya kelihatannya belum berkenan gitu untuk datang ke
Kertanegara. Waktu itu kan problemnya siapa yang akan datang? Iya. Apakah Prabowo ke Teguh Umar atau Teguh Umar ke Kertanegara, kan begitu? Kita Ya pakai kan? common sense Iya. aja. Masa sang presiden baru terpilih dengan angka meyakinkan harus Iya. datang ke Teguh Umar. Akhirnya memang nggak terjadi. Nggak Kan terjadi. gitu. Anyway, tapi saya mau bilang adalah tadi pembelokan itu untuk mengatakan bahwa ada upaya keras, sangat keras saya rasa saat ini yang dilakukan oleh baik, saya rasa dua tokoh utamanya adalah Prabowo dan Jokowi. Ya. Ya, ini bukan dua orang yang disetir, istilahnya apa diatur ya oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Yang ada adalah orang-orang di sekitarnya itu akan mensupport apa yang ada di kepala mereka, kan. Jadi saya merasa bahwa Prabowo dan Jokowi adalah orang-orang yang sudah bersepakat. Yuk kita bangun Indonesia ini menjadi lebih kompak ya ke depan ini. Gagasan tentang klub presiden, gagasan tentang koalisi bersatu atau apa ya namanya yang meniru Malaysia itu loh, ya, semacam koalisi bersama gitu. Kayak Barnas ya, Barisan Nasional. Barisan Nasional gitu ya, kira-kira begitu. Itu ada di kepala mereka, ya. Dan salah satu faktor yang berperan penting di dalam pembentukan semacam penduetan ini adalah ya adanya Gibran di sini, kan. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang menurut saya bersama-sama berpikir tentang gimana nih cara kita mengembangkan Gibran, ya. Pertama, Gibran itu adalah sebuah aset yang sangat berharga, yang sangat pintar, yang punya kapabilitas, punya kapasitas. Cuma kan dia perlu dikayakan, ya, dibuat kaya. Cara berpikirnya, cara melihatnya, gayanya segala macam. Nah, saya rasa atau saya percaya ini adalah sebuah tim yang di atasnya itu adalah Prabowo dan Jokowi. Oh, oke. Dan mereka menggunakan sejumlah operator ya, semacam orang-orang Gerindra sendiri, mungkin orang Demokrat ya, macam-macam itu untuk merancang dengan cara yang terbaik ya, termasuk appearance. Dan itu sudah berhasil ketika kemarin Prabowo maju di 24 di pemilihan presiden, dia kan berhasil menampilkan sebuah sosok baru dengan gemoynya dengan segala macam. Saya percaya itu ada yang merancang, ya. Seberapa ketat perancangannya mungkin yang nggak gampang juga Anda bisa mengatur-ngatur Prabowo, tapi kan paling tidak sudah ada masukan-masukan tentang do's and don'ts-nya, kan. Nah, saya rasa kembali ke si Gibran ini kita bicara tentang skema 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Ya. Kita perlu bersatu, ya. Barisan nasional ini harus dibangun. Sedih sekali kalau kita masih terus diganggu oleh pertarungan-pertarungan seperti ya misalnya kita dengar kan Mbak Mega bilang Jawa Tengah harus dikuasai oleh PDIP gitu ya. Ini mungkin akan mengganggu ya plannya si Prabowo dan Jokowi, tapi ya udahlah gitu ya. Tapi kan sebetulnya kalau bisa kita sudah tidak lagi diganggu oleh pertarungan-pertarungan antar partai, antar pemimpin partai yang levelnya sebetulnya sangat terbatas mestinya. Kita harusnya membangun Indonesia bersama-sama kayak perang melawan korupsi ini kan. Perang melawan korupsi saya rasa adalah sesuatu yang dilakukan bersama-sama dan semua pihak, semua partai yang selama ini sebetulnya sudah diuntungkan oleh praktek-praktek korupsi yang tak terkontrol ini, dan meminta para partai tersebut untuk terlibat juga untuk memerangi korupsi di semua tempat. Jadi kalau aja kekompakan ini bisa dibangun ya, dan kembali ke Gibran adalah salah satu tokoh yang diharapkan menjadi penjaganya, ya kita bisa berharap Indonesia akan jadi lebih baik. Ya, menuju ke sana Bang Ade. Kembali kepada peran fungsional sesuai konstitusi Wapres. Di era AI sekarang kita terbiasa dengan istilah disruption misalnya atau shifting ya. Nah, kalau saya melihat ini kayaknya posisi atau peran lembaga wakil presiden di era Gibran Rakabuming Raka ini kayaknya sedang ada dalam dua diksi itu. Bang betul. Ade. Setuju. Jadi posisi atau peran Wapres sedang ada disruption, ya kan? Dan juga sedang shifting nih dari yang hanya pasif sekarang bergerak nih, ya kan? Ada pergeseran. Gimana penilaian? Setuju sekali. Dan saya rasa kan ada pertanyaan barangkali apakah ini sudah dirancang sejak lama gitu,
atau sesuatu yang dikembangkan sesuai dengan resources yang tersedia, ya. Nah, begini, kalaupun gagasan itu sejak lama sudah disiapkan, sudah dirancang, kalau resourcesnya adalah tidak seperti Gibran, tidak mudah juga untuk menjalankannya, kan? Betul. Mau shifting seperti apa, ya? Mau disruption seperti apa? Mulai bagi kerja seperti apa? Wong yang orang nomor 2 yang cuma ada di sana karena untuk menyenangkan hati orang, kan? Tapi ini kan enggak, Iya. ya. Kita kan sedang berada di sebuah era, Bud. Biar gimana pun ya. Saya kan udah cukup tua. Anda tidak setua saya. Saya masih muda Bang Ade. Iya, makanya. Masih di bawah 50 saya. Masa sih? Anda pasti 50-an kan? Tapi kalau Anda melihat orang-orang 20-an, 30-an sekarang, ya bukan 40-an ya. Itu kan Anda melihat sosok-sosok baru Indonesia. Betul. Ya. Yang berpikiran secara terbuka, progresif, yang berani, ya. Yang out of the box, yang tidak berpikir hanya tentang tentang melanjutkan apa yang dulu sudah dimulai oleh orang tua kita. Enggak gitu cara berpikirnya. Ya pakai istilah Anda disruption, pakai istilah Anda shifting, bahkan revolusi gitu kan. Tidak dengan cara kekerasan, tapi dengan mengubah Indonesia.